Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmatnya kita berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita masuk bab yang baru di bab 49, Ijra'u ahkamin nas 'ala dhahir wa sarairuhum ila Allah ta'ala. Menjalankan hukum-hukum manusia itu berdasarkan apa yang nampak, sedangkan yang tersembunyi itu dikembalikan kepada Allah. Inilah keindahan ajaran kita. Yang kadang kita lupa mempraktekkannya, atau sebagian tidak tahu seharusnya beginilah kita menghukumi manusia. Manusia dihukumi apa yang nampak. Jadi kita tidak main tebak-tebakan. Oh, niatnya begini, oh paling dia maksudnya begitu. Tidak. Tapi apa yang nampak di hadapan kita, itulah yang kita hukumi. Orang berkata A, ya kita hukumi A. Tidak perlu kemudian kita menduga-duga, berprasangka, oh mungkin niatnya B. Penulis rahimahullah mengawali dengan sebuah ayat di surat At-Taubah ayat yang kelima. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Maka apabila mereka telah bertaubat. Siapa mereka di sini? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bertaubat dari kekafirannya, kesyirikannya, dengan masuk agama Islam. Dan mereka membuktikan keislamannya secara zahir. Apa itu? Wa aqamus salata wa atuz zakat. Mereka menegakkan salat, membayar zakat. Berarti ini, wahai kaum muslimin yang masih meninggalkan salatnya, sadarlah. Kalau jenengan itu ngaku Islam, buktikan secara zahir Anda itu seorang muslim. Dengan apa? Menegakkan salat. Kalau Allah titipkan harta pada Anda, maka tunaikanlah zakat. Kalau perkara yang zahir seperti ini sudah dikerjakan, fa khallu sabilah. Mereka maka bebaskan jalan mereka. Artinya mereka itu sudah menjadi seorang muslim, sama kedudukannya dengan muslim yang lain, yang tidak boleh dimusuhi, yang tidak boleh diperangi, yang terjaga darah, kehormatan dan harta mereka. Inilah cara Allah mengajarkan, memerintahkan kepada kita berinteraksi kepada setiap manusia. Dan nanti akan semakin jelas dalam hadis-hadis yang disampaikan. Di mana kemudian hadis yang beliau sebutkan yang pertama adalah hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas. Aku, kata Nabi SAW, diperintahkan tentu jelas yang memerintahkan siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia sungguh-sungguh, meskipun kadang berujung pada peperangan. Kapan itu? Kapan peperangan terjadi? Kapan? Kapan? Dibuka maskernya biar jelas. Ketika hujah disampaikan, boleh diperangi. Ketika dakwah dihalang-halang. Ya. Ini harus dicermati, harus diperhatikan. Ini sudah sering kita ulangi, supaya kita bisa menjawab syubhat yang mengatakan Islam disebarkan dengan darah, Islam disebarkan dengan pedang. Tidak. Islam tidak memaksa manusia untuk masuk Islam. Apa buktinya? La ikraha fid din. Kemudian buktinya juga sejarah hadis yang menunjukkan umat Islam tinggal bersama umat-umat non-muslim. Lalu bagaimana dengan syariat jihad itu? Maka jihad dilaksanakan ketika dakwah dihalangi, kebenaran dihalangi untuk sampai kepada manusia. Maka di saat itu disyariatkan untuk menghilangkan penghalang ini. Tapi ketika dakwah ini dipersilahkan untuk diperdengarkan kepada manusia, seperti ketika kaum muslimin membuka negeri Spanyol, jauh setelah pembukaan Mekah tentunya. Maka di sana, kenapa kaum muslimin yang harus menyeberang dari mana? Sudah pernah baca sejarah? Jangan ngomong sejarah, nanti ketika ingat PR lagi. Kalau sudah nyentuh sejarah, jadi ingat PR. Wong sejarahnya Rasulullah saja belum selesai baca, apalagi sejarah setelahnya. Nah, disebutkan penyerangan Spanyol itu dimulai dari Afrika Utara. Pernah belajar kan ya? Peta buta atau buta peta? Buta peta. Ya. Jadi Eropa itu kan ada di atasnya Afrika. Yang paling dekat adalah Spanyol. Mereka mendengar, mereka melihat negeri di seberang lautan sana, yaitu Afrika Utara, yang sekarang jadi Mesir, Aljazair, Tunisia. Itu makmur setelah Islam masuk. Sedangkan Eropa waktu itu dikuasai siapa? Para raja. Bahkan itu sampai kepada di zaman modern, kalau boleh kita katakan zaman modern, terjadi revolusi Prancis. Gitu. Maka sejarahnya begitu. Eropa itu dikuasai raja-raja, di mana raja-raja itu menarik upeti, menindas rakyatnya. Sehingga ya kalau dalam cerita dikenal Robin Hood ya. Nah, itu salah satu bentuk perlawanan kepada kekuasaan kerajaan yang menindas rakyat.
Maka salah satu yang menyebabkan kaum muslimin mudah menguasai Spanyol karena berhadapannya dengan raja-raja dan dibantu oleh rakyatnya sendiri. Karena rakyatnya ingin sejahtera. Maka rakyat Spanyol waktu itu kemudian apa? Berbondong-bondong masuk Islam, membantu kaum muslim. Maka yang diperangi siapa? Yang menghalangi kebenaran itu sampai kepada manusia. Jadi bukan kemudian memaksa, tidak. Sehingga hal ini diulas oleh Syekh Utsaimin dalam apa? Penjelasan hadis ini di Arba'in Nawawiyah. Jadi kalimat uqatilun nas atau uqatilan nas itu bukan diartikan langsung memerangi manusia. Pokoknya asal berlawanan akidah, keyakinan diperangi enggak. Didakwai dengan maksimal. Dan itulah menggunakan kalimat apa? Uqatila, bukan aqtula. Untuk apa? Mengajak manusia dengan sungguh-sungguh hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Wa yuqimus sholata, senada dengan ayat di atas, dan mereka dari dua kalimat syahadat itu bukti taubatnya seseorang dari kekufuran. Karena ini syaratnya seorang masuk Islam. Dan ini jaminan dia tidak kekal di neraka. Jaminan dia akan masuk surga. Tapi langsung apa tidak langsung bergantung amal setelahnya. Apa amal setelahnya? Menegakkan sholat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Dan ini makna dari apa? Fakhallu sabilah. Biarkan jalan mereka, jangan dihalangi. Sekarang mereka telah menjadi muslim sama dengan kalian. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka telah melakukan itu semua, menyatakan dua kalimat syahadat, dan ini definisi Islam secara khusus. Sedangkan definisi Islam secara umum yang merupakan Islamnya seluruh Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam usul Salatah. Yang belajar usul Salatah, apa itu Islam secara umum? Nah, barakallahu fiik. Al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhidan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini agamanya seluruh Nabi dan Rasul. Tapi ketika datang Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Islam kemudian menjadi lebih khusus. Bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan menyaksikan, bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Sehingga yang tidak mau mengakui itu tidak bisa bersandar kepada apa? Loh, saya juga apa? Islam. Kan seluruh Nabi dan Rasul dikatakan Islam. Saya pengikutnya Nabi Musa, saya Muslim. Enggak. Maka kalau itu semua sudah dilakukan, asamu, mereka terlindung minni dariku. Apa yang dilindungi? Darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Tidak boleh ditumpahkan darahnya sembarangan. Tidak boleh diambil hartanya sembarangan.
tentu ingat kalimat ditumpahkan darahnya, diambil hartanya ketika seorang itu di luar agama Islam dalam keadaan apa? Peperangan. Jangan disalahpahami dalam semua keadaan kemudian apa? Halal darah dan hartanya, tidak. Seperti ini terjadi misalnya pada sebagian kelompok yang menisbatkan kepada umat Islam, di mana mereka punya pemahaman kalau di luar kelompoknya apa? Kafir. Kalau kafir berarti apa? Darahnya halal, hartanya halal. Gimana? Kalau utang orang bayar. Hati-hati. Ada orang di tengah-tengah kaum muslimin yang muamalahnya seperti itu. Mungkin sebagian tahu yang saya maksudkan. Jadi yang mantan-mantan, jadi itu seperti itu muamalahnya. Sekarang kita nggak boleh sebut merek. Bahaya sekarang ya. Sebut merek itu bisa dituntut, dilaporkan polisi hari ini. Ada yang punya prinsip seperti itu. Jadi jangan heran, orang utang kok abang nggak bayar-bayar. Coba dicek dulu ngajinya di mana. Oh, ngajinya ternyata punya pemahaman seperti itu, ya wajar. Saja dibaleni, gitu. Termasuk yang secara di luar negeri, itu saya mendapatkan cerita dari sebagian teman-teman itu di Eropa. Ada sebagian kaum muslimin punya pemahaman seperti itu, sehingga ketika masuk supermarket ambil barang, ngutil gitu ya, mencuri dengan anggapan apa? Oh, mereka ini kan kafir, halal hartanya. Enggak. Halal hartanya orang kafir itu kapan? Dalam suasana peperangan. Jadi jangan salah paham ketika ini dipelajari pulang rumah tetangganya non muslim kemudian motornya jangan bawa kabur, halal, bahaya. Kalau urusan polsek jangan nanti habis ngaji sama Ustaz Taufik gitu ya. Bahaya, nanti saya diklarifikasi. Maka fahami, harta orang kafir itu halal, darahnya halal dalam suasana peperangan. Dalam suasana damai yang tak boleh. Bahkan ancaman yang berat bagi orang yang menumpahkan darah mereka. Man qatala mu'ahadan lam yari ra'ihadan jannah. Orang yang membunuh kafir yang dalam perjanjian damai atau dalam perlindungan negara Islam itu tidak mencium baunya surga. Jadi hati-hati dengan pemahaman yang keliru. Apalagi dia sudah menjadi seorang muslim, maka harus dihormati nyawanya, dihormati hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa itu hak Islam? Yaitu hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Dalam hadis yang lain disebutkan an-nafsu bin nafsi. Kalau orang membunuh, dibunuh. At-thayyibu zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan al-jamaah. Apa itu? Orang yang itu misalnya boleh dihilangkan nyawanya. Tentu ketika hukum-hukum Islam berjalan.
Bukan individu yang melakukan, tapi pemerintah yang sah. Ataupun harta. Apa harta yang boleh diambil? Zakat yang tidak dibayarkan. Boleh kemudian pemerintah yang sah mengambil hartanya atau sebagian hartanya. Dan perlu digarisbawahi siapa yang melakukan ini semua? Pemerintah yang sah, penguasa. Bukan individu dari rakyat, gaduh. Seperti yang terjadi sekarang. Jadi pengajian dibubarkan individu gaduh. Dan ini menunjukkan yang katanya negara berdasarkan hukum dan sebagainya, ternyata masih indah hukum Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka, diterima amalnya, tidak diterima apa yang disembunyikan dalam hatinya, itu dikembalikan kepada Allah. Sehingga ketika kita belajar hadis yang pertama dulu, apa hadis yang pertama kita pelajari dulu? Innamal a'malu binniyat, itu yang disebut dengan timbangan batin. Semalam kita bahas yang hadir di Madiun, bahwa amal itu ada dua timbangannya. Timbangan batin innamal a'malu binniyat, dan timbangan zahir apa? Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya, tertolak. Berarti mafhumnya yang beramal, amalan yang diperintahkan diterima. Sehingga ketika seorang secara zahir mengamalkan salat maghrib 3 rakaat, diterima enggak salatnya? Diterima. Karena salat maghrib itu 3 rakaat. Kalau ada yang qasar maghrib jadi 2 rakaat, diterima tidak? Tidak. Ikhlas loh. Ya kita katakan, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Karena maghrib perintahnya enggak bisa dikosor. Maka kalau sudah dia laksanakan 3 rakaat, kita katakan diterima secara timbangan zahir. Tapi timbangan batinnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan itulah apa? Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Dan hisabnya orang ini dikembalikan kepada Allah. Kemudian beberapa hadis berikutnya mengisahkan tentang bagaimana kita bermuamalah lebih tegas lagi tentang apa secara zahir. Disebutkan dari Abu Abdullah Tariq ibn apa itu? Usayn. Jadi pakai dhammah. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan telah kufur, ingkar dengan apa yang disembah dari selain Allah. Ini sebenarnya penegasan. Karena seperti yang sudah kita pelajari, ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, sebenarnya dia harus memenuhi 2 rukun. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. Menafikan, meniadakan. Dia mengatakan la
la ilaha itu sudah menafikan seluruh sesembahan, tidak ada yang benar. Kemudian dia telah menetapkan, telah mengitsbat illallahu, kecuali Allah. Tapi mempertegas itu dikatakan wa kafara, dan dia telah mengkufuri, mengingkari bima, dengan apa saja yu'badu yang disembah min dunillah, dari selain Allah. Dan bentuk ibadah bukan hanya salat, tapi berdoa, meminta, rasa takut, rasa harap. Ini semua bagian dari ibadah. Dan subhanallah, saat ini orang yang lagi mengagung-agungkan tradisi, budaya, jadi kita dibuka mata kita dengan kejadian di mana? Jember. Silakan beralasan, nguri-uri budaya, tradisi. Ternyata akal yang sehat akan mengatakan ada tradisi yang memang bisa dipertahankan dan ada tradisi yang harus ditinggalkan. Maka apakah yang seperti itu sampai menimbulkan korban jiwa belasan ya katanya? Ini apakah kemudian dengan dalil tadi, oh ini kan budaya, ini kan tradisi, mau dilanjutkan? Ya silahkan. Jadi, kalau itu pilihan jenengan. Tapi kalau akal sehat kita, yang kita sudah sering kali sampaikan, budaya itu hasil olah pikir manusia, sedangkan agama itu mandat dari Allah yang Maha Tahu. Mau disandingkan, mau disetarakan, ya kan bisa. Maka benar yang disampaikan Ustaz Khalid Basara, agama inilah yang harus menjadi apa? Tradisi dan budaya kita. Bukan agama yang harus mengikuti tradisi dan budaya, atau budaya dan tradisi yang dijadikan agama. Susah. Kenapa susah? Karena kalau budaya yang dijadikan apa? Agama kita, pegangan kita, terus kira-kira budayanya siapa? Orang Jawa punya budaya, orang Sunda punya budaya, orang Sumatera punya budaya, orang Melayu punya budaya, orang Dayak punya budaya, orang Papua punya budaya. Bahkan orang Jawa sendiri yang tengah dengan timur beda, gitu ya. Yang Madiun, Magetan dengan Surabaya beda. Terus standar yang mana mau dijadikan patokan? Tapi agama hanya satu, sehingga agama itu universal. Maka semoga Allah mudahkan urusannya Ustaz Khalid Basara hafizahullah. Maka orang harus berlepas diri dari kekufuran. Semua yang disembah dari selain Allah mau dibungkus dengan nama tradisi, budaya, kearifan lokal. Kalau seorang sudah menjadi muslim, maka budayanya adalah Islam, tradisinya adalah Islam, bukan yang lainnya. Kalau dia punya budaya yang dulunya dia punya, dia menimbangnya dengan timbangan Islam. Dia punya budaya menghormati orang tua, mari kita timbang dengan Islam. Gimana?
Lah Islam sangat memerintahkan menghormati orang tua, seperti yang baru saja kita bahas sebelumnya. Berarti budaya tersebut selaras, cocok, dipertahankan tidak? Dipertahankan sekuat-kuatnya. Bahkan dengan mempertahankannya berpahala. Tapi kalau ada budaya menyembah kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, apakah akan dipertahankan? Kalau mau dipertahankan, ya berarti belum melaksanakan la ilaha illallah. Dan kalau la ilaha illallah hanya cukup ucapan, mestinya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab juga akan mengatakan. Seperti yang kita bahas hari Ahad di mana? Goranggan. Kalau sekedar ucapan, Abu Jahal, Abu Lahab itu orang Arab tulen, lebih pintar, lebih fasih mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena mereka tahu berucap la ilaha illallah itu ada tuntutannya, ada konsekuensinya. Harus meninggalkan semua yang dulunya jadi budaya, tradisi kekufuran. Maka mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apa Muhammad itu mau menjadikan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami jadi hanya satu sesembahan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh. Itu yang mereka paham. Maka aneh kalau hari ini ada seorang muslim mau mengatakan la ilaha illallah tapi tidak kufur dari apa yang disembah dari selain Allah. Maka yang telah mengatakan la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang disembah dari selain Allah, haruma malu wa damu, menjadi haramlah hartanya dan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya dia itu menjadi tanggungan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada satu kisah yang menegaskan hal ini. Jadi bukan sekedar teori, tapi hal ini benar-benar terpraktekkan di masa Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, tidak diragukan kesahihannya, muttafaqun alaih, dari Abu Ma'bad Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu. Qala qultu li Rasulillah sallallahu, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffari, apa pendapat jenengan kalau saya bertemu seseorang dari orang-orang kafir, faqtatalna, kemudian kami berperang, fadaraba ihda yadayya bisayf, kemudian si kafir tadi telah menebas salah satu dari dua tangan. Dalam duel peperangan apa? Dia berhasil menebas salah satu tangan. Faqata'aha, bahkan sampai memutus tangan tadi. Tsumma ladha minni bi syajaratin. Subhanallah. Ini jagoannya orang dulu, jagoannya para sahabat, berperang sampai titik darah menghabis. Kita sekarang cocok duri sudah kayak Masya Allah gitu ya. Ini tangan sudah putus, itu musuh masih dikejar. Walaupun ini masih ada berupa pertanyaan. Musuh dikejar, kemudian apa? Dia berlindung dari seranganku, dia berlindung di sebuah pohon. Faqala
faqala aslamtu lillah. Dia kemudian menyatakan, saya sudah masuk Islam demi Allah. Dia menyatakan masuk Islam. A'tuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Apakah saya masih boleh membunuhnya setelah dia mengatakan masuk Islam? Tentu syarat masuk Islam mengatakan 2 kalimat syahadat. Tadi merangi, sudah motong tangan saya, tetap tak kejar, akhirnya dia kepepet mau mati, terus menyatakan masuk Islam. Kira-kira kalau dalam pandangan kita hari ini, kenapa dia mau masuk Islam? Ya kepepet mau mati, gitu ya. Ini bukan lagi menerka-nerka, tapi ini namanya ghalabatul dzan, persangkaan yang kuat. Itu pun ternyata apa? Lihat. Faqala la taqtulhu. Jangan kau bunuh dia. Faqultu ya Rasulullah, qata'a ihda yadayya. Wahai Rasulullah, dia telah memotong salah satu tanganku loh. Tangan saya sudah hilang satu. Tsumma qala dzalika ba'da ma qata'aha. Dia ngomong itu tadi setelah tangan saya hilang. Qala la taqtulhu. Jangan kau bunuh dia. Diulangi 2 kali dan apa diterangkan. Fa in qatalta, jikalau engkau nekat tetap membunuhnya, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Sesungguhnya dia kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya. Kedudukannya apa? Dia kedudukannya dalam kedudukanmu. Kedudukannya ini yang bertanya Muslim. Yang bertanya siapa? Seorang Muslim. Ini dalam kedudukanmu. Wa innaka bimanzilatihi. Sedangkan kamu yang ada dalam kedudukannya qabla an yaqula kalimatahu allati qala, sebelum dia mengatakan kalimat yang telah dia katakan. Apa kedudukannya sebelum mengatakan Islam? Kafir. Subhanallah, ini besarnya ancaman apa? Membunuh seorang Muslim. Dan kufur di sini dijelaskan para ulama kufrun duna kufrin. Kecuali berkeyakinan halalnya membunuh seorang Muslim, maka itu kekufuran yang sebenarnya. Nah, kalau itu adalah apa? Masih berupa pertanyaan, gambaran, seandainya, maka hadis berikutnya menunjukkan kejadian yang benar-benar terjadi. Riwayatnya juga sahih muttafaqun alaih. Dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Kita tahu Usamah ibn Zaid yang diutus oleh Rasulullah SAW jadi apa? Iya, panglima perang, umurnya sekitar itu. Ada yang 17, 18, 19. Subhanallah. Umur segitu sudah jadi komandan pasukan, mau dikirim kemana? Menghadapi Romawi. Kemudian sebelum berangkat Rasulullah meninggal, yang kemudian di masa Abu Bakar tetap diberangkatkan. Yang itu sempat menimbulkan perdebatan dengan Umar, karena waktu itu ada orang murtad, ada yang nggak mau zakat. Abu Bakar tetap bersikeras memberangkatkan pasukannya Usamah ibn Zaid, karena berpegangan ini sudah mau diberangkatkan Rasulullah, nggak mungkin saya tarik.
seorang sahabat muda yang spesial. Qala, dia bercerita, ba'athana Rasulullah sallallahu ila khuraqati min Juhainah. Rasulullah mengutus kami ke kampung dari Juhainah. Fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Kemudian kami mengagetkan mereka di pagi hari di sumber air mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Kemudian saya dan seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengejar salah seorang dari mereka. Nah, kita selesaikan dulu ya. Falamma ghashinah, ketika kami sudah mengepungnya, qala la ilaha illallah. Orang ini mengatakan apa? La ilaha illallah. Fakaffa anhul ansari. Maka orang Ansar tadi apa? Segera berhenti. Ini sudah dihajarkan, tinggal lepas gitu ya. Maka si Ansari begitu orang tadi mengatakan la ilaha illallah, langsung berhenti. Faqata'tuhu bi rumhi, fa'antuhu bi rumhi hatta qataltuhu. Maka aku tetap menusuknya dengan tombakku sampai aku membunuh. Falamma qadimna al-Madinah, ketika kami sudah pulang ke kota Madinah, balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampailah berita itu kepada Nabi SAW bahwa Usamah membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Faqala, maka berkatalah kepadaku siapa? Rasulullah, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya tentunya ini zaman dulu tulisan Arab titik saja tidak ada. Kalau sering lihat di situ kan ada tanda tanya dan tanda seru, ini kan ilmu belakang. Dulu tulisan Arab itu nggak ada titik. Tapi ini alhamdulillah sekarang sudah ditambahi seperti ini tanda baca. Ini pengingkaran. Beliau bukan bertanya, tapi sedang mengingkari. Apakah engkau membunuh seseorang yang dia telah mengatakan apa? La ilaha. Usamah berusaha berargumentasi, bukan membantah ya. Kita beradab berargumentasi. Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia itu hanya melindungi dirinya dari apa? Kematian. Ya dia karena kepepet. Dia mengatakan itu kepepet. Kepepet, gak kepepet. Itu urusan apa? Urusan apa? Urusan hati. Dia niatnya melindungi dirinya apa benar-benar masuk Islam, itu urusan apa? Hati. Dan urusan hati siapa yang tahu? Allah. Maka apa jawab Rasulullah? Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqataltahu. Berapa kali diulangi? Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yawm. Beliau mengulang-ulangi itu kepadaku terus sampai aku berharap waktu itu saya belum masuk Islam. Dan kenapa Rasulullah sampai begitu tegasnya? Yang pertama, jelas ini perkara yang
besar, kita nggak boleh main-main. Orang kalau sudah jadi muslim, harta, nyawanya itu sangat mahal. Yang kedua, kita tahu, saya sebutkan tadi sedikit profilnya Usamah ibn Zaid. Kenapa? Supaya kita paham, beginilah cara Rasulullah SAW bersih. Berbeda dengan yang kencing di masjid, dimaklumi. Karena masalah kencing disiram selesai, perkara yang ramai. Masalah kencing. Tapi kita masalah menghinakan masjid, ini masalah kedua. Orang nggak paham. Kalau dia sampai kencing di masjid itu dia nggak paham. Orang bodoh, dia belum tahu masalah apa menghormati, menghinakan masjid. Tapi Usamah yang sampai kemudian tadi jadi panglima, ini orang yang paham, yang keimanannya kuat, keilmuannya, meskipun masih maka Rasulullah SAW pun bersikapnya juga berbeda. Bahkan lihat dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Usamah, aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah dia telah mengatakan la ilaha illallah kemudian kau membunuhnya? Qultu ya Rasulullah, innama qala khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, dia mengatakan begitu itu karena takut senjata saya ini. Apa jawab Rasulullah? Afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqala am la? Tegas. Apakah kamu tidak gelah jantungnya, kemudian kau lihat di jantungnya, di hatinya, dia benar-benar sudah mengatakannya dari dalam hatinya atau belum? Sampai sebegitu mengajarkan kepada kita jangan main-main dengan perkara seperti ini. Dan ini mengajarkan kita tidak mudah memvonis seseorang itu menjadi kafir. Jadi meskipun pengajian kita membahas tentang masalah kesyirikan, membahas tentang kekufuran, kita menyebut musyrik, kita menyebut kafir, bukan untuk memusyrik-musyrikkan orang, bukan untuk mengkafir-kafirkan orang, tapi supaya kita tahu betapa bahayanya kekufuran ini, betapa bahayanya kesyirikan yang harus kita hindari, dan gak sah Islam kita kalau kita tidak berlepas dari kesyirikan dan kekufuran. Dan betapa mahalnya keislaman seseorang yang telah lepas dari kesyirikan dan kekufuran. Betapa dihormatinya. Fama zala yukarriru hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin. Dan beliau mengulangi itu sampai aku berharap saya baru masuk Islam. Kalau tadi saya belum masuk Islam. Di sini dia saya baru masuk Islam. Artinya dimuamalai orang baru masuk Islam, dia dimaklumi ilmunya masih. Sehingga salah satu pelajaran penting di sini juga bermuamalah itu tidak gebyah uyah, tidak pukul rata. Itu yang diajarkan agama kita. Bermuamal dengan orang yang pintar, ilmunya sudah banyak, dengan yang ilmunya masih sedikit, itu berbeda cara bermuamalah. Tidak semuanya diperlakukan yang sama. Ini yang bisa kita bacakan. Ada koreksi tambahan? Pertanyaan? Ada tidak? Iya, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.